siap diri, ambil sikap sopan untuk berdoa. Sebelum melakukan semua kegiatan, kita harus berdoa. Kita meminta kepada Tuhan agar semua aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar. Mohon ketua, Ibu lihat dulu. Ini harusnya. Oh iya, Indra, tolong pimpin kita dengan doa. Semua ambil sikap berdoa. Ayo tunjukkan kepada Ibu. Tolong sikap berdoa bagaimana yang sopan. Baik, Indra, ayo mulai, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Indra, mantap. Ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tukang nakal itu yang biasanya tidak pernah datang sekolah, jarang sekolah, pasti kecapean pilih mente itu. Siapa ini? Coba ketua kelas, tadi omong dulu, siapa yang terus sekolah hari ini? Lucia, Ibu, Lucia terus sekolah, dia main kemarin. Lucia, oh iya, kenapa dia itu? Dia pergi main. Sakit atau dia bermain di rumah? Yang benar saja, kamu dua tetangga kok kata dia. Rumah aku dekat kan dengan Lucia. Saya ada lihat dia pergi main, Ibu. Dia pergi main, memang dia alasan Dia ajak dengan Yoli tadi pagi, dia pergi main masak-masak, Ibu. Ah, itu dia tidak sekolah itu pasti setelah pura-pura, setelah orang pulang sekolah pasti dia pergi pilih mente. Jadi untuk menyanyi lagu nasional orang punya sikap itu tunjukkan, orang harus tunjukkan sikap. Kamu kalau menyanyi nasional baru kesana kemarin ada polisi langsung tembak memang. Langsung Garuda, Ibu tolong Ibu suara lebih bagus. Garuda Pancasila 1 2 3. Garuda Pancasila. Oke, sudah. Bagus. Latih lagi suara itu tuh supaya nyanyi terus, supaya suara itu lebih bagus lagi. Terus kalau mau lagu nasional itu orang harus dengan iramanya. Itu nanti kita belajar ya. Yang penting suara itu bagus dulu. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ini barang nih, jangan heran. Ini barang ini baru. Ini ada layar-layar di depan ini. Jadi anak-anak nanti tolong, jangan lihat yang videonya tapi fokus yang Ibu ngajar ya. Iya, Ibu. Baik. Ibu guru galak. Supaya ini jadi anak pintar itu Ibu guru harus galak sedikit. Adi, ini barang bagaimana sudah? Ibu minta itu anak Indra bisa itu, Ibu. Indra jago itu, Ibu. Sudah, ya. Pak. Itu lihat sudah. Dan Ibu mereka tinggal anak-anak itu bukan sembarang. Wow. Ini Ibu mereka belajar itu. Ada apa itu? Coba lihat semuanya. Ayo semuanya. Tolong lihat. Ucapan apa? Selamat pagi untuk kita semua. Jadi ada kalau ini bukan hanya lihat saja, ada barang baru ini kelas ini. Tidak. Kita harus fokus. Apa yang mau Ibu ngajar? Hari ini kita akan belajar tentang apa itu tujuan kita. Jadi kita datang ke sekolah itu dari rumah ke sekolah harus punya pikiran. Hari ini kira-kira di sekolah Ibu ngajar apa ya? Ibu ngajar apa? Selvinca, tolong baca dulu. Ibu setengah mati kalau di layar itu memang agak setengah mati mata. Hari ini kita belajar TPACK, Bu. Baca yang mana, Ibu? Setelah membaca teks, coba Ibu tolong baca. Kalian setengah mati pengaruh lihat barang baru ini dari itu. Iya, yang pertama itu kita setelah membaca teks melalui Ibu tayang itu nanti Ibu kirim sudah model ini nanti apa yang mau kita laksanakan. Nah, di dalam teks itu kita harus bisa membandingkan antara kalimat saran dan kalimat yang tidak saran. Yang bukan termasuk kalimat saran. Jadi saran itu kalian tahu macam, kau lapar? Iya, kau lapar kenapa? Tidak makan tadi siang. Kalau begitu kau belum makan. Nah itu toh, apa tadi harus begitu? Atau bagaimana? Iya, Ibu, betul ya. Ibu. Itu termasuk kalimat saran, atau tidak itu? Itu saran, Ibu. Kalau seandainya tadi ada teman manusia, ya teman manusia tadi kan sakit ya, teman manusia sakit. Kira-kira apa saran atau masukan dari kita begitu untuk dia? Atau bilang, kau cepat mati saja, atau bagaimana? Berobat. Coba Mega tolong Mega, kalau Lucia sakit, teman kita sakit, bagaimana? Apa yang harus kita? Oh iya, ayo kita pergi berobat, atau bagaimana? Mega tolong Ibu dulu, tolong jawab ya Mega. Minum obat, Ibu, minum obat. Harus minum obat. Harus ke puskesmas. Nah, itu kalimat saran atau tidak itu? Saran baik. Saran Ibu.
ke puskesmas. Oh, oke. Ibu ada tayangkan ini dia punya bacaan itu. Judulnya apa itu? Tolong. Siapa ini nih? Virginia. Tolong baca. Teman Apa baru. itu bacaannya? Teman baru Ya Ibu, teman baru. Teman baru itu baca baik-baik itu semua bacaan dari mereka percakapan dari nenek dengan dia punya ibu itu. Nenek dengan dia punya ibu, terus nanti sebentar kalian kerja, bukan hanya sekedar itu, baca saja. Itu ada cerita teman baru, jadi nenek itu ada terdapat teman baru, terus dia mau pergi apa, berkenalan ke apa itu, tolong baca itu baca baik-baik, mengerti di dalam itu dia punya isi itu. Nah itu, coba perhatikan lagi, ini barang ibu agak susah, ini harus tunduk tekan lagi. Jadi itu pengertian dari saran. Saran itu berarti, Rai tolong serius dulu Rai. Saran berarti sebuah pendapat yang diungkapkan untuk dipertimbangkan. Ibu mata agak tahu nih ada titik. Nah kalimat saran adalah sebuah pendapat terhadap pernyataan atau peristiwa. Pernyataan terhadap sebuah pendapat atau pernyataan untuk satu peristiwa di mana biasanya kalimat saran ini berisi pemecahan masalah. Ada tujuannya juga dari kalimat saran ini adalah untuk mempertimbangkan penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, contoh kalimat masalah seperti tadi yang Ibu sudah, oh iya Lucia sakit, itu sarannya, oh dia bilang harus itu minum obat. Ada lagi mungkin, oh iya dia harus pergi ke dukun. Oh iya ada lagi dia harus pergi ke puskesmas. Ciri-ciri kalimat saran juga ada. Jadi kalau kita tahu bahwa saran itu adalah memberikan pendapat, memberikan saran ungkapan untuk suatu peristiwa atau pernyataan, berarti kita harus tahu ciri-cirinya itu seperti apa. Nah ini ciri-ciri dari kalimat saran. Dia ada ciri-cirinya, bukan hanya makhluk hidup ada ciri-cirinya, tapi kalimat saran juga ada. Jadi ciri-ciri kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Jadi contoh kalimat sarannya itu sebaiknya Danu membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kalimat saran. Kalau Ibu memberikan contoh, Danu bermain sepeda. Itu kalimat saran atau tidak ya kira-kira? Coba Kellen, coba. Danu bermain sepeda. Itu kalimat saran, kok tidak itu? Kellen, ayo. Bukan Bu. Bukan Iya bukan. Jadi ada perbedaan, harus mengerti perbedaan antara kalimat yang saran dan kalimat yang bukan saran. Kita harus menggunakan kalimat saran, bukan harus di tempat-tempat resmi, di sekolah, di rumah, dan orang tua di sekolah misalnya. Saya nih bolpoin tidak ada, saya pensil juga tidak ada saya ini. Nah kita sebagai teman di dalam kelas, oh iya kau ada uang, kau pergi beli sudah. Kau pergi beli, oh biar sudah nanti apa nih. Kita pergi pinjam saja di ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah kan baik. Nah itu kalimat saran-saran yang simpel di dalam lingkungan kita itu. Nah di rumah juga begitu kita bisa, tetapi cara kita menyampaikan itu harus santun. Jangan saya walaupun tidak terserah tahu. Maka orang bilang bawa dari rumah. Tidak ya, beda seperti itu. Jadi orang mengajarkan kita sekarang itu bisa memberikan saran atau pendapat kita untuk teman-teman itu yang bagus, yang bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Terus untuk memberikan saran juga harus bisa membedakan. Ini saya suruh dia untuk berubah atau tidak. Oh ya kau pergi beli. Duduk saja. Berarti itu bukan saran Kau harus pergi beli. Nah itu saran, pergi sudah supaya kita bisa les sebentar. Kau bisa tulis. Seperti itu. Jadi hari ini kita hanya belajar dua itu saja. Setelah kalian membandingkan. Pertama, oh ini kalimat saran. Saya sudah tahu ciri-cirinya tadi. Kalimat saran itu, ciri-cirinya itu diawali dengan oh kata sebaiknya. Oh yang kedua, iya seharusnya. Nah itu kalimat saran itu. Kalau sebentar nanti untuk menyusunnya lagi saya sudah tahu. Oh kira-kira sebaiknya kamu harus pergi ke sekolah. Sebaiknya kamu harus mandi. Nah itu untuk menyusun kalimat saran. Jadi ada dua sebentar. Jadi ibu bukan hanya tayang capek habis. Kalian nonton habis dan habis, tidak Setelah mengerti habis kamu mau kerja. Terus kerja juga bukan sendiri-sendiri. Kerja dalam kelompok. Jadi sebentar itu kerja itu bukan satu orang saja. Oh dia ini pintar.
kau sendiri kerja sudah kami tidak bisa seperti itu. Jadi semua anggota kelompok itu harus melibatkan diri untuk ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, ada kalimat saran, ada ciri-cirinya. Tadi Ibu juga sudah memberikan contoh dan teman-teman juga sudah. Sekarang kita bentuk kelompok. Kelompok pertama itu namanya kelompok melati di bawah pimpinannya Mega. 4 orangnya, ayo semua langsung beraksi. Diam-diam, tidak ribut, meja kursi angkat ke pelan-pelan. Itu meja kursi itu berat. Jadi tolong pelan-pelan. Yang kedua kelompok mawar di bawah pimpinannya Tadeus. Tadeus tolong itu tolong pokoknya cepat-cepat saja, cepat. Tidak pakai suara, itu orang hanya tangan tuh angkat itu kursi meja sudah. Jangan ribut. Sudah dalam kelompok ada kelompok mawar dengan kelompok melati, tambah satu kelompok anggrek ya. Pokoknya itu nama bunga semua di Palu tidak ada, itu bunga di kota. Itu nama kelompok, itu bunga yang ada di kota. Jadi tolong ingat baik-baik, ada bunga melati, mawar dengan anggrek. Jadi kita ada di 3 kelompok. Nanti yang kalian kerjakan dalam kelompok itu sudah. Itu kalian bisa, tolong baca dia punya suruhan. Nah itu setelah membaca, kalian sudah membaca itu, coba ada kalimat-kalimat, ada 1 sampai 5. Di dalam itu ada tanda kurung. Nah coba beri tanda, ada B, ada juga S. B itu artinya benar, dan yang S itu adalah salah. Jadi kira-kira itu yang pertama, tadi sudah mengerti Pokoknya semua jangan ribut, ayo. Tepuk diam dulu, Ibu terbisa ini. Ayo, tepuk diam. Diam. Jika aku sudah duduk, maka aku harus Diam. Nah itu pintar, diam. Diam. Sudah kerja sudah Ibu kasih 5 menit itu. Ayo Sudah, serius, jangan ribut dulu. Rai, jangan omong dulu. Orang mau kerja kau omong-omong terus bagaimana itu? Silakan. Oke, selesai Sudah semua toh? Sudah. Belum. Mega Indra kelompok masing-masing itu tolong ketuanya aktif sedikit. Sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, nonton habis mengerti langsung lapor. Kita jangan, karena di pulau ini kita begini terus. Kita harus maju sedikit dengan orang di kota. Baik sudah. Sekarang kelompoknya siapa dulu? Nanti ada kelompok itu, misalnya kalau kelompoknya Indra mereka itu pergi lapor di depan, presentasi itu pas kamu juga tidak tahu. Presentasi itu kami istilah orang di kota besar yang di kampus begitu tuh. Lapor, kita laporkan hasil, kita kerja habis pergi lapor di depan. Nah itu presentasi. Kalau Ibu ngomong presentasi kamu bingung-bingung. Nanti sebentar setiap kelompok nanti pergi ke depan lapor hasilnya. Tugas untuk kelompok lainnya itu coba menanggapi. Apakah ya ini benar, dia membandingkan, benar, sebaiknya kamu harus begini, dia isi B, berarti benar, itu benar. Nah seperti itu, silakan kelompok pertama, kelompok mawar. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan mahnya ini. Kalimat saran yang sudah saya buat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, kita tepuk tangan dulu Kak. Tepuk tangan dulu untuk ini kelompok mawar ini. Hore. Begitu bagus toh. Menurut ini kelompoknya siapa mereka itu? Mega mereka bagaimana ini kelompok 1? Bagus kan tidak ini? Coba. Bagus Ibu. Bagus di bagian mana itu yang dibilang bagus itu? Jawabannya benar. Sama dengan kami punya, iya. Tepuk tangan dulu Kak, tepuk tangan. Oke, kelompok berikut kelompok melati. Coba kelompok melati, ayo Mega maju. Jangan kalah dong, ayo maju. Melati. Iya, ayo. Bagaimana Mega Ibu yang setengah mati? Suara besar sedikit Nona. Ya, kami dari kelompok melati akan Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Itu mana Mega mereka punya kelompok ini. Kelompok melati, jawabannya juga bagus. Semuanya juga bagus. Mantap mereka ini. Ibu tidak sia-sia tayang dengan ini barang di depan ini. Oke, baik. Sudah kerja LKPD, lembar kerja itu. Punya lembar kerja di kelompok itu. Jadi kita nanti kalau setiap mengajar itu harus kerja dalam kelompok. Bukan hanya ibu saja yang di depan, dari pagi sampai siang pulang. Jadi kalian juga harus berani. Jadi ini awal, kita baru mencoba. Intinya kita tahu, kita mengerti dulu. Kalimat ibu tetap menjelaskan dulu. Dia punya
semua materi-materinya. Tapi kalau ibu sodorkan LKPD-nya duluan, lembar kerja duluan, ibu tahu pasti akan kerja. Iya, jadi dalam LKPD itu kalian sudah bisa membandingkan. Oh, kalimat nomor 1 itu merupakan kalimat saran. Nomor 2 itu kalimat bukan saran. Setelah itu ada lagi menyusun kalimat itu. Ada bacaan dan tetangganya itu semua menyusun kalimat. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti karena sudah bisa menyelesaikan LKPD. Berarti kalian sudah mengerti apa yang ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi. Ada ciri dari kalimat saran, ada inti dari kalimat saran itu sendiri seperti apa. Jadi kalau sudah bisa menyelesaikan LKPD tadi ibu tanya semuanya, oh iya bisa. Semua, oh iya ibu kami bisa kerja nih, kami mengerti. Jadi ibu meyakinkan bahwa semua mengerti dengan apa yang ibu ajarkan hari ini ya. Mengerti toh? Mengerti, Ibu. Ngerti, Ibu. Ibu omong terlalu besar atau terlalu kasar atau bagaimana? Ibu tersenyum kan? Ibu Mengerti ya? baik, Baik. Ibu baik. Baik. Baik, sudah mengerjakan semua, kita juga sudah melaporkannya, dan sudah merangkum terakhir, bisa menjelaskan lagi tentang kalimat saran dan juga ciri-cirinya. Berarti kegiatan kita ini sudah selesai. Sudah selesai, tetapi belum bisa pulang. Itu di bagian terakhir itu kita sudah mengerti semua. Kita ibu mau kasih ujian lagi. Kita di sini biasanya ujian, soal evaluasi itu kita tahu. Ujian itu terakhir, kalau ibu sudah kasih materi, terakhir kita harus kerja. Ini bukan kelompok lagi. Ini kalau kelompok, nanti sebentar, di dalam kelompok itu nanti tidak bisa habis. Ini penilaiannya sendiri-sendiri. Di kelompok tadi juga ibu sudah ada nilai banyak-banyak itu. Ada yang tukang ganggu, tadi ibu nilai semua. Itu ada nilainya, sikapnya, disiplinnya, tanggung jawab itu ibu nilai semua. Jadi yang terakhir ini, ibu akan kasih kita soal, itu orang bisa bilang soal evaluasi. Soal evaluasi ini, ibu akan bagikan ke setiap orang. Semua orang wajib mengerjakannya sendiri-sendiri, supaya ibu juga tahu, oh apa yang tadi saya capek-capek tayangkan, semua sudah bagus-bagus begini, mereka mengerti kah tidak? Ya, setelah mengerjakan itu semua, ibu akan bagi TV ini kembali ke sekolah, tempat duduk masing-masing ya. Baik, ibu bagikan itu semuanya ini, baca baik-baik, habis itu isi ya. Baik, silakan kerja, ibu kasih waktu. Sudah selesai, Bu. Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Ini baru yang bilang sudah, ini yang lain ini. Serving cek kalau sudah atau belum itu. Serius kerja baca itu jangan teman dulu, tanya. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Semua meja sudah. Sudah ya? Selesai, Ibu. Sudah. Sudah, baik, sudah, mari. Mari bawa ke depan, ibu kumpul dulu, mari sudah. Setelah ini pulang ke rumah, tolong jangan nonton. Pulang ke rumah itu, tolong dulu belajar, habis makan siang, istirahat sedikit. Jangan dulu pergi pilih mente. Kalau nenek mereka, mama mereka suruh, tolong bilang kami ibu tugaskan untuk belajar. Ini tulis juga nama ini setengah mati. Pokoknya pulang ke rumah setelah ini, kita berdoa semua habis ini nanti kita pulang, tolong belajar, ibu tegaskan. Latihan tulis, latihan membaca. Baik, ibu tugaskan siapa untuk menyanyi penutup ini dulu. Di sini senang. Siapa tak tahu semua kah tidak itu? Oh. Tahu. Di sini senang, di sana senang, di mana tahu toh? Oke, ayo kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baik, tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik, soal evaluasi pekerjaan sudah semua, ibu sudah pegang di tangan ini, nanti ibu periksa. Untuk pertemuan berikutnya itu kita nanti akan belajar yang matematika. Matematika itu tentang perkalian. Jadi pulang jangan lupa selain membaca dengan menulis harus hafal itu perkalian itu. Ibu suruh tulis semua dari penuh setiap lembar, tidak pernah hafal. 1 kali 2 dari perkalian 2 sampai dengan 5 dulu juga baik. Atau boleh sampai dengan 10. Tolong hafal ya anak-anak ya. Baik, kita mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa dulu. Pulang sampai di rumah masing-masing, jangan main di jalan-jalan ya. Ini nanti hujan angin ini setengah mati nanti kalian kena hujan di jalan. Pulang langsung ke rumah masing-masing. Ayo, mari sudah. Satu orang pimpin doa dulu. Siapa yang berani? Silakan. Selvince, tolong. Ayo. Iya, Ibu. Sikap sopan dulu. Sikap sopan. Bagaimana sikap sopan mau berdoa itu? Indra, tolong.
Sikap sopan. Iya. Ayo, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu Selvince. Semuanya hati-hati di jalan ya. Dan tidak saling Ibu kan? Tidak saling Ibu. Oke, salim. Terima kasih ya, hati-hati di jalan ya.